Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairiyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai materi pemrosesan informasi. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan pemrosesan informasi? Pemrosesan informasi adalah sebuah kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami cara individu, terutama anak-anak, dalam mengolah, mengorganisir, dan menafsirkan informasi yang mereka terima dari lingkungan mereka selama perkembangan. Proses pemrosesan informasi ini melibatkan sejumlah aspek kognitif, seperti cara individu melihat dunia, bagaimana mereka menyimpan dan mengingat informasi, kemampuan mereka untuk mengatasi masalah, dan bagaimana mereka membuat keputusan. Semua ini berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan individu. Teori pemrosesan informasi dalam psikologi perkembangan menekankan bahwa anak-anak mengalami perubahan dalam kemampuan mereka untuk memproses informasi seiring bertambahnya usia. Teori ini juga mencakup aspek seperti perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan interaksi antara semua aspek ini. Pendekatan pemrosesan informasi muncul sebagai respons terhadap pendekatan perilaku yang tidak memperhitungkan proses mental individu. Pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, beberapa ahli psikologi seperti George A. Miller, Jerome Bruner, dan Ulrich Neisser mulai mengeksplorasi konsep pemrosesan informasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan individu. Mereka memperkenalkan ide bahwa individu mengatur informasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah melalui proses kognitif. Selanjutnya, terdapat 5 komponen pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi berkaitan dengan bagaimana individu menerima dan menginterpretasikan informasi yang datang dari indera mereka. Misalnya, bagaimana mereka melihat, mendengar, dan merasakan dunia di sekitar mereka. Kemudian memori. Memori melibatkan cara informasi disimpan dalam pikiran individu, bagaimana mereka mengingatnya, dan bagaimana mereka mengakses informasi tersebut seiring berjalannya waktu. Ini termasuk kemampuan untuk mengingat pengalaman di masa lalu. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Ini mencakup kemampuan individu untuk menghadapi masalah atau tantangan yang dihadapi dan mencari solusi. Mereka menggunakan strategi kognitif seperti pemikiran logis untuk mengatasi masalah ini. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Bagian ini berkaitan dengan cara individu memproses informasi untuk membuat keputusan yang rasional. Ini berkaitan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan konsekuensi sebelum membuat keputusan. Dan yang terakhir yaitu pemahaman bahasa. Ini melibatkan cara individu memahami, menggunakan, dan mengembangkan bahasa untuk berkomunikasi. Ini mencakup pemahaman makna kata, struktur kalimat, dan kemampuan untuk berbicara dan menulis. Dalam pengembangan individu, semua komponen ini berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman, dan mereka saling terhubung untuk membentuk cara individu berinteraksi dengan dunia dan orang di sekitarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemrosesan informasi dalam psikologi perkembangan adalah kerangka teoritis yang memahami bagaimana individu, terutama anak-anak, dalam mengolah, mengorganisir, dan menginterpretasikan informasi selama perkembangan mereka. Ini mengakui peran sentral proses kognitif, seperti persepsi, memori, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam perkembangan individu. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap pendekatan perilaku yang mengabaikan proses mental individu. Para ahli seperti George A. Miller, Jerome Bruner, dan Ulrich Neisser memainkan peran dalam mengembangkan konsep pemrosesan informasi dalam psikologi perkembangan. Pemrosesan informasi adalah proses yang berkelanjutan sepanjang kehidupan, mengalami perubahan seiring dengan usia dan pengalaman individu. Ini mencakup berbagai komponen, termasuk persepsi, memori, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pemahaman bahasa. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.